Program konten ini disupport oleh Denka Pratama Indonesia. Selamat jumpa tuh gimana? Selamat berjumpa. Halo, berjumpa lagi dengan Dr. Yap alias Clifton Rompis di Slammers Radio. Bersama band legendaris. Buka kipas dulu. Buka kipas. Legendaris. Teman-temanku yang tersayang, Wondergel. Yang Budiman Iya. loh, Hai, Pak Diman. Yep. Hai, Bersama, kenalin dulu teman-teman mungkin belum kenal ya? Belum kenal. Legendaris tapi belum kenal. Enggak ya, maksudnya kan anak zaman Iya, sekarang betul, Wondergel. betul. Kayaknya pernah dengar Wondergel gitu. Soalnya siapa ya? Aku Nanda. Aku di Wondergel itu sebagai gitaris. Kadang-kadang nyanyi juga. Diperbantukan. Ya, aku Meita. Ngelihatnya kemana sih? Mana-mana aja. Sini. Oke. Aku Meita. Aku vokalis. Gitar juga. Gitar juga kadang-kadang. Kadang-kadang. Kamu pernah satu panggung pernah ngebass waktu itu? Pernah kan? Enggak. Gitar kalau dia. Gitar mungkin. ya, gitar. Iya. L7. Gue pernah cover L7. Ya. Jadi kembali ke zamanku muda, zaman keemasan musik punk di Jakarta. Gue itu kenal ke Young Offender itu tahun 91, main ke Slamet Riyadi, bertemu sama Meta. Di situ jadi kayak empok-empokannya di Young Offender ya ini. Kayaknya cuma dia ya satu-satunya. Nah, Meta dulu ada yang cewek-cewek itu Meta, Dewi, Ade Karin. Ade Karin. Sama Harani. Yes. Jadi kita udah ganti formasi tuh sering gitu. Tapi formasi pertama yang mungkin kamu ketemu di Slammers. Itu aku, Meita Kasim, ada Asrin Astuti, drummer, ada Lala Nurlila. Belum masuk dia. Belum. Dewi dulu, Dewi. Santi, bass vokal, Lia Maharani, sama Berlima ya. Oh, Ade Karin. Ade Karin. Ya. Itu formasi satu. Terus dulu vokalisnya namanya Emil. Ada vokalis cowok? Cewek. Cewek Emil. Dulu dia belum nyanyi ya? Belum. Kamu masih gitar? Dulu aku mulai gitar dulu. Oke. Tapi Emil cuma manggung sama kita satu kali. Karena gua nggak pernah dia denger harus deh. Kembali ke jalan yang benar. Emil kembali ke jalan yang benar. Lalu kamu gantiin nyanyi? Belum. Jadi Belum. awalnya gini. Kita manggung pertama kali itu ada di acara pentas seninya Mbak Atit dulu SMA berapa? 82 ya? Iya, 82 ya? 82 Resiker. Lupa Kayaknya ya. sih ya, lupa gue. Nah, Kayaknya 82 deh. Itu ceritanya Resiker cuma nama proyekan acaranya. sekali doang. Cuman buat ngerayain acara lulusan apa-apa gitu kan. Terus ternyata sambutannya gila. Bawain Di apa situ. dulu? Sambutannya gila, berarti ngobrolin musiknya. Kita dulu bawain Nirvana kalau nggak salah, Smells Like Teen Spirit. Perempuan berlima, ceng. Iya. Ceng. Oke. Sambutannya gokil. Gitu. Ya. Jadi semua orang bilang lanjutin, tapi Emilnya nggak mau. Yang si vokalis waktu itu. Dia maunya Guns N' Roses. Alanis Hai Morissette Axel, kayaknya. wah Axel. Dia mau apa ya? Mesti balik, mesti sekolah. Mesti konsen di sekolah. Oh, oke. Dulu dia bandel banget soalnya. Ngebir, padahal belum ada perempuan ngebir zaman itu, dia doang. Tapi di acara dia musik. ketika itu juga- Rambutnya panjang bule segini, Memang bule? pakai celana sobek-sobek. Apa, maksudnya Kayaknya keturunan Indonesia? Manado Oh, apa-apa gitu, oke. yang rambutnya kayak Vivi Purgatori Iya. gitu. Ritual Doom sekarang. Oh ya, Ritual Doom. Ya gitu dah. Mungkin sama orang tuanya ya, gitu kan. Nggak boleh gitu. Akhirnya jadi Lia Maharani yang nyanyi, yang main bass. Oke. Ini dia nikahnya sama Bagus. Netral. Istri sekarang. Oke. Akhirnya dia ambil alih bass vokal, terus kita lanjut
sampai akhirnya Lia pun harus berhenti gitu. Karena dilarang bagus. Enggak, belum Oh, kayaknya belum. belum. Oh, belum deh, ketemu bagus. Belum ketemu bagus waktu itu. Masih ketemu yang jelek. Dia juga bukan yang berhenti, bagus. entah apa lupa ya alasannya apa. Terus Dewi Nursanti masuk bass Oke. vokal. Bass vokal. Terus kita lanjut tuh. Bawahnya masih Kita dari Nirvana. karena Dewi punk banget. Dewi Nursanti tuh ikonik ya. Dia Iyalah. Sex Pistol, punk gitu. Nah, dia nggak mau tuh udah tuh main yang kayak Nirvana, udah nggak suka. Jadi kita akhirnya jadi Oke. Terus ya. akhirnya kita jadi ngepang banget. Nah, di situ pas bareng Dewi itulah kita ketemu sama Young Offender. ya. oke. Oke. Gitu. Berarti kalian startnya itu mulai 89-an? Enggak, 92. Jauh banget sih, gue masih 92 baru. No, tahun 92 itu udah 91 jadi itu, Wonder Child. 91 itu Metallica. Aku ngelihat Young Offender Iya, di betul. konser Metallica 92 by the end of 91 aku main ke Slamet Riyadi. Nah, di situ udah ada kalian tuh, udah ada Taba, udah ada Pas kita di Young Pamon Offender juga. itu udah Dewi akhirnya. Ya berarti mulai dari 89-an, 90. Enggak sih, kayak 90 deh. 90 ya? 91 atau 92 gitu. Aku kan kuliah angkatan 93. Gitu. Berarti sebelum Nah, itu kuliah. Ya, sebelumnya 92. itu teman-teman dikenalnya dengan personil Anak-anak yang lain? KO. Bukan, bukan, di Wonder Child sendiri. Temen SD Temen SD. sama Lia, temen SD aku. Kok. Sebenarnya kita temen SMP, sorry. Oke. Sama-sama SMP 1. Cikini. Segini. Tapi kita nggak pernah bergaul. Aku sama Lia cuman Yo, sup. ketemu di acara musik. Lu doyan musik begini juga gitu. Acara-acara underground yang metal, kalau dulu kan Iya, iya, metal ya. metal. Wah, tunjuk-tunjukkan. Kita ngeband yuk gitu. Akhirnya, oke. Kita bisa nih kayaknya gini. Ayo, siapa takut. Nggak, kita terinspirasi justru sama Toilet. Tuh, berarti ada toilet duluan. Toilet. Ya, Oke. Toilet itu band cewek yang anggotanya yang genrenya metal. Ya. Dia band cewek pertama di underground. Iya. Nah, jadi suatu saat ada suatu sore nih, aku, Ade sama Lia datang ke Bulungan. Ada si Toilet ini. Kita ngeliat ya, wah kalau dia aja bisa. Oke, sementara zaman itu untuk wanita datang ke acara metal, acara musik gitu juga cukup aneh gitu kalau ada cewek. Ya. Ada cewek gitu. Biasanya sih pacar musisi. Iya, pacar musik. Iya. Nah, ini manggung. Naik ke Iya. panggung, cetem, teng. Jangan takut. Awalnya kita juga pacar musisi semua. Weh, Oke. itu rupanya. Gue gak ikut-ikutan waktu itu kan. Oh, Gue jadi masih penonton. Tapi sekarang juga oknum terlibat kan Ah, iya, untuk nanti. pacarin musisi. We'll get there. Oke, ya, oke. Jangan mencoba mengelak kamu ya. Terus pas kita mau ngeband, pacar-pacar kita yang ngapain sih? Mhm. Wah, apaan nih gitu. Diancem-ancem gitu. Rada Tapi kita overprotective semua langsung. yang apa? Nggak denger gitu. Nah, starting mulai serius di saat era Young Offender ya, dalam Ya, arti ya. mulai bikin panggung event sendiri dengan komunitas Young Offender, lalu mulai main-main lah di acara-acara musik yang lain gitu yang pensi. Nah, jadi gini. Pentas seni ya. Tahun 92 nih, kita jalan. 92. Terus masuk 93-94 jadi punk. Jadi punk, oke. Total. Totally Gabung punk. ke Young Offender. Terus Dewi keluar. Karena menurut Dewi musik kita kurang sangar. Dia mau hardcore punk. Oke. Akhirnya dia gabung sama Pangtat. Pangtat. Nah. Evi, Pangtat di Nah. konten Dr. Yip yang sebelumnya udah pernah ngobrol Cerita sama Jimmy. juga. Yes. Oke. Buat kita nyari orang cewek lagi yang bisa bass iya, bisa vokal iya tuh Sulit. akhirnya yang gantiin dia 2 orang. Oke. Masuklah Lala. Lala. Heeh. Dan untuk Tapi Lala vokalnya sama- Rulita. Oke, Rulita jadi vokalnya. Ya, Oke. yang main bass Lala, yang vokal Rulita namanya, yang gantiin Dewi. Yes. Nah, kita balik lagi tuh, jadi ada alternatifnya juga di situ. Karena Nah, di Dewinya situ udah nggak ada kan. mulai menciptakan lagu. Ya, belum. Belum. Oh, itu belum ya? Belum. Akhirnya kita manggung sama Rulita, tapi terus Rulita keluar. Oke. Nah, disitulah di tahun 96 ya, Yap. ibu ini masuk untuk menggantikan Rulita. Enggak, Gitar, dia mesti nyari Untuk- gitar. Oh, adek keluar, adek Karin, karena harus kuliah di London. Oke. Nah, jadi dia gantiin adek masuk, gitu. Rulita. Nah, kamu kenalnya
Ntar lu, ini juga Nanda, Ini sebentar, Nanda. direkomendasiin sama Lala. Lala. Jadi aku temennya temen Lala. Oke. Temannya Kita Lala. audisi tuh. Rulita keluar, Adek keluar. Berarti mesti nyari gitaris sama vokalis. Oke. Ya, terus dia bisa nih, gitar bisa, vokal bisa. Cuma di tengah rai suaranya dia kurang androgini, gimana sih kurang. Sementara kita kan dulu kepengen bawainnya suede, Yeah. kepengen bawainnya. Sementara suara dia tuh kayak Octet Twins gitu kan. Belum masuk. Kita nggak bisa main, bukan aku kan nggak kepengen main Octet Twins, nggak sanggup, nggak skillnya gitu kan. Nobon lagi Nobon. Saya datang. Nah, gue tuh sebenarnya bukan vokalis, tapi terpaksa gitu. Akhirnya ya udah deh Meta aja gitu. Itulah sejarahnya. Jadi aku tuh baru jadi vokalis Wondergel tuh 96. dan dari situ karena bawain Suede dan Suede waktu itu nambah pemain keyboard, Ya. akhirnya Meta Pramana masuk juga. Meta dulu sebenarnya. Oh, Meta dulu ya. Si Tata dulu Oke. masuk, habis itu kalian nyari gitaris, audisi, gue, ya kan? Habis itu baru Vivi terakhir. Ya. Vivi terakhir. Nah, Vivi ya. itu karena aku nggak pede, karena ngerasa bukan vokalis, menang berani aja, menang Iya. gaya gitu kan. Tapi aku tuh sebenarnya posisi di Wondergel tuh aku songwriter sebenarnya, gitu. Sama gitar. Masuklah Vivi. Masuk Vivi untuk Vivi Koster. dan Yeah. dia Adele-nya underground dulu. Suara. Backing vokal di mana-mana. Kalau mau denger dan- Vivi nyanyi, bisa dengerin di YouTube yang dia nyanyiin itu adalah Backing vokalnya Rumah Sakit Pesona album Indah. pertama, Pesona, iya. Pesona Air juga, udah gitu album pertama Wondergel, Pesona Indah, I Miss Pesona You. Indah dan I I Miss Miss You dan Ah, Asa di Mana. Asa di Mana. Ya, 3 lagu itu Vivi Koster lead vokalnya. Lead vokal. Sisanya aku. Kalian ngeband. Kepikirannya perempuan ngeband. Pada saat itu apa sih, Mek? Sebenarnya kita malah aku nggak mikir kalau gue tuh perempuan gitu. Pokoknya mau aja, pengen aja. Pengen ngeband aja gitu, Iya. pengen ngeband gitu. Heeh. Ya, gua kalau misalnya ngeliat anak laki-laki gitu ya secara gua laki-laki nongkrong tumbuh zaman dulu gitu, gua mau ngeband nih, ngeband gitu. Jarang sih gua ketemu perempuan itu. Gua juga main ngeband. Ya itu Zaman gara-gara itu ya? nonton Toilet. Oke. Jadi Bintang, kalau lu nonton, Bintang Patrick. you are Bintang amazing. Gue ketemu Bintang waktu itu di rooftop dan gue bilang, lo tahu nggak Wondergel tuh ada gara-gara mereka nonton, bukan gue ya. Iya, iya. Mereka ada gara-gara nonton. Kalian bisa aja. Nah, kamu Nat, Kenapa? apa maksudnya Nggak, dia emang udah ngeband sebelum ketemu Wondergel. Iya. Nah, itu. Iya. Maksudnya ini kan beda nih. Iya, iya, Kamu iya. gara-gara toilet, Iya. Wondergel. Nah, kamu Aku tuh dulu Bapaknya ya? Jadi gini, disuruh nyanyi gitu deh ya. Pokoknya sih nyanyi. Oke. Jadi awalnya tuh memang nyanyi. Terus ngeliat temen di SMA tuh cewek bisa main gitar. Dia aja bisa main gitar, kenapa gua nggak bisa gitu? Ya udah, latihan Mulai. sendiri, ngulik sendiri. Udah dapat kunci segala macam, udah bisa berapa lagu. Terus ada teman laki-laki nanya, lu denger lu bisa main gitar ya? Kenapa emangnya? Gue ajak ngeband yuk, tapi lo megang bass. Gue nggak bisa main bass gitu. Bisa, tenang aja. Lagu apaan? Pang. Gue langsung gitu, apaan tuh gitu mainnya. Ntar gue kasih lagu-lagunya. Lagu gitu. apa, lagu apa? Pang pokoknya. Oh, iya, Bandnya iya. band pang. Serius lo gitu. Iya, tenang aja, gampang kok. Nanti gue kasih pilihin lagunya. Kasihin semua segabruk tuh lagu. The Clash, apalah tuh yang Sex Pistols pasti. Ramones. Ya udahlah ya pokoknya udah dengerin semua. Udah lagunya yang ini dipilihin sama dia. Udah, terus akhirnya gue belajar. Pertamanya gue tahu sendiri bass kan. Bass, Jadi iya. gue nggak bisa berdiri tuh. Wow, door segala macem. Tapi ya udah akhirnya gue berapa kali manggung tuh cuma bertiga. Jadi sempat manggung sebagai basis. ya sebagai basis, jadi bertiga doang. Gue ada teman satu udah meninggal satu ya, dan cowok Lu teman nggak gue minta itu, diajarin Lala? gue nah ini ketemunya sama Lala. Jadi gue teman drummer gue itu sekarang dia udah meninggal. Drummer gue itu temenan sama Lala. Ayo dong kita manggung yuk di PRJ. Pokoknya PRJ ya itu ya. PRJ. Apaan tuh? PRJ masih di Taman Ria. Bukan, sorry, yang di mana yang sekarang tuh yang di Kemayoran. Kemayoran. Oh, sudah di Kemayoran. Udah di Kemayoran tahun 95 itu ya, Oh, 95. oke, di Kemayoran. Jadi kenapa emangnya ada event punk di sana gitu. Anak yang offender ada Pesol Air sama Wondergel, band cewek semua. Ya udah yuk kita manggung ya.
gue belum berani manggung, gue bilang gitu kan. Udah pokoknya dandan aja kita manggung gitu. Ya udah kita datang ke sana tuh. Gue lihat Wondergel. Ngomong keret dong. Gue ngeliat drummer, wah gila. Begitu mereka manggung tuh, wah begitu kan, wah sekila. Berani ngandut, gue nggak berani manggung. Jadi gue akhirnya nggak jadi manggung. Nggak jadi manggung? Nggak jadi manggung. Gara-gara Wondergel? Gara-gara, gue nggak berani. Ya isinya cowok semua dong ya kan. Mostly mereka cowok. Udah gitu nih cewek, band gitu cowok, wah yang begitu mereka main tuh, ya Allah, beradu lah gitu kan. Gue nggak berani, gue bilang gitu kan. Gue langsung men-shoot. Terus ya udah nggak apa-apa gitu kata teman-teman gue kan. Tapi waktu itu gue dikenalin sama dia. Karena si Lala itu basisnya Wondergel, temannya brand number gue kenalin sama vokalis gue yuk gitu. Ya udah. Oh jadi lo kenalan Lala dulu di acara itu? Iya gue ketemu Lala. Terus, ya. berarti ketemu Lala sama gue di acara itu? Iya, terus lo kan kenalan sama gue di toilet. Kenalin nih teman gue, terus yang lo kenal sama gue yang gue pakai pakaian Shoxi sama gue. Nah itu that's it. Ya udah, nah habis itu udah kan. Oh Sushi and the Banshees kaosnya. Ya, oke. Tante ini kan Nah langsung, Ini. oke gitu kan. Anyway, nyambung. Terus abis itu baru gue dengar setahun kemudian lo nyari gitaris. Dut, si Lala bilang, Dut, band gue lagi ini nih nyari gitaris, lo ikutan audisi ya? Serius lo gitu. Gue tapi kemarin selama ini kan megang bass, gue bilang gitu kan. Bisa deh lo. Ya udah deh. Ya udah akhirnya gue ikut tuh. Ya udah kan. Terus pertanyaannya dia adalah waktu itu adalah lu kalau nyari lagu ngulik sendiri apa dicariin? Oke. Dia bilangnya gitu. Gue bilang nyari sendiri lah. Oke. Berarti nggak istilahnya nggak buta nada lah. Nggak ya, buta kalau nada gitu. Gue nggak tahu lah. Pokoknya dia nanya pertanyaannya gitu. Lo kalau misalnya lagi nyari lagu tuh dicariin apa ngulik sendiri? Gue bilang ngulik sendiri lah. Oke. Dulu dia pendiam banget. Sangat. Jadi kalau gue mau sesuatu dari Nandut ngomongnya sama Lala. Perantara, gue nggak tahu. Bilangin nama Nanda. Kodenya. Karena dia gitu ya. Pendiam. Gue baru tahu ceritanya. Jadi lo nggak jadi manggung gara-gara Wondergel? Enggak lah. Oh my god. Gue ngeliat scene-nya kayak begitu. Dicatat sama Tuhan. Oh gitu. Gue Iya. masukin nih ke band. Gak tau ya gue malah. Akhirnya ya itulah ceritanya ya. Wow, what a Ada twist gitu. ya. Iya, itulah. Nah itu kalian mulai masuk lah. Nah terus mulai era kamu masuk udah mulai Udah bikin lagu. Kenapa Ya, gue bikin tanya? lagu. Gue tanya lu kenapa cari gitaris sih? Soalnya dia bilang Wondergel ini udah mulai serius mau rekaman karena kita udah menciptain lagu. Jadi kita butuh personil yang solid gitu kan. Jadi kita juga butuh. Selama ini mereka cabutan ya gitarisnya ya. Setelah manggung. Jadi gue pengen cari vokalis yang cewek juga. Dibantuin berapa panggung dibantuin sama. Nggak, kita sempat kosong kan Dibantu karena sama Arya. adik kan ke London. Jadi sempat dibantu sama Aryanya Pestol Air dulu ya. Sekarang udah nggak Pestol Air dia, tapi dia formasi 1 Pestol Air dulu. Namanya Arya. Dan kepengen bawain Suede dulu yang susah-susah kan. Ya. Jadi masuk deh tuh Arya. Nah, setelah Nandut masuk ya udah kita solid. Terus Vivi paling terakhir masuk. Ya, itu Nah, karena itu single pertamanya Cermin. Cermin itu kalian rilis album apa single ya? Album. album. Kalau zaman dulu kagak ada kali Iya, iya. single-singlean. Malah nggak ini. Album. Sekaligus satu album. 9 Harus satu album kalau zaman dulu. 97 rilisnya. 97. Tapi kita udah mulai rekaman tuh, udah mulai strategi apa segala macam tuh dari 96. 96. Oke. Under major label? Anak perusahaannya anak Musika. perusahaan musika. M Music Production. M-Music. Namanya M Music Production. Oke. Kalian udah Gitu. jadi artis major label? Enggak, no. Kita nggak pernah ngerasa begitu sih ya. Distribusinya aja. Distribusi aja? Tapi sebagai akibatnya, karena ini label kecil, waktu itu kan kita single pertama udah di mana-mana tuh sampai menang penghargaan video klip terbaik dari AMI ya. Ya. Masuk MTV juga, masuk Prambors ini, tapi orang nyari kaset kita nggak ada kasetnya, karena produksinya cuma sedikit, karena label kecil gitu. Dan zaman dulu kan tidak ada kanal-kanal musik ya. Soundtrack film itu album itu? Film I Bukan. Miss. Cermin bukan. Waktu itu Bukan. I Miss You yang remix kalau nggak salah. Tapi itu juga baru dimintanya pas kita udah bubar loh. Iya. Kita kan Oke. bubar tahun 2000. 2000. Gitu. Itu yang minta Surana Hani. Aku nggak tahu siapa. Lupa. Aku Dikejar juga lagi- Setan judul filmnya. Aku juga lagi nggak di sini. soalnya. Itu lagu kita I Miss You yang Remix ya? Enggak, yang asli. Oh ya? Yang asli. Oh, oke. Itu dipakai buat film. Nah, Gitu. total 3 album.
Seandainya. I wish. Satu album kali. Satu album itu aja, yang kedua Nggak ada. nggak ada belum. Nah ini yang Jadi kita kontrak itu 2 album. oke. Satu album jadi. Proses ke album kedua sudah masuk, habis itu kita bubar. Udah masuk studio rekaman. Ini ya apa namanya? Apa sih? Masih kasarnya ya. Demonya. Oh, oke. Tapi udah jadi ya lagu-lagunya. Udah jadi. Kasetnya nggak tahu kemana. Masih tuh. ada ya? Maksudnya Itu- lagu-lagu itu Bimo, Nah itu kasetnya kaset itu demo kita kita kemana ya? Mo? yang album kedua. Ya, ntar dia datang. sebenarnya ada Bimo, Manajer ya. Wondergel, Manajer. tidak mau dia diajak. Gua enggak. Dia kan selalu belakang layar. Dia nanya ada Ada uangnya. ininya enggak? Kalau enggak ada enggak. Nggak tuh lagi nyari uang dia. Karena dari sini nggak Tetap dapat. manajer banget. Nah, satu album 97 terus berjalan dengan waktu 2000 itu bubar karena Wah, Too much. terjadi keributan. enggak sih, enggak ya, kita nggak ribut ya, enggak sih. Problem Keadaan aja ya. Kita udah burn out mungkin. Salah satu faktor utama sih burn out. Oke. Karena label kecil, jadi apa-apa ngerjain sendiri dulu. Semuanya, ya. Gue ceritanya sih nggak terlalu aware sama yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Ingat nggak waktu itu cover albumnya keluar dari distributor tuh ngelipetnya nggak bener. Jadi kita Karena unik datengin banget. semua toko kaset, Iya, kan? kita bukain, kita Iya, lipat-lipat. karena itu unik banget desainnya. Desainnya, Iwang iya. yang bikin ya, itu Iwang, ya. sangat wah gila. Itu kalau misalnya orang yang nggak ngerti ya udah dia suka yang biasa aja ngelipetnya, which is jadi aneh gitu. Ini dia kan mesti bolong-bolong kayak gitu. cermin kebuka Iya. terus bolong-bolong. Kalau ngelipetnya salah Iya. nggak dapat efeknya. Jadi kita keliling Jakarta. Dan lagi Tapi waktu yang itu di luar kota nggak kebantu iya. ya. Dan lagi waktu itu kita nemuin banyak di toko kaset karena kata produser kita biasanya dia ngeluarin produksiin musik-musik yang bukan seperti kita ya. Itu beda tuh tempatnya tuh, bukan yang di pop jalurnya. Oh, oke. Tapi di Ya. yang Ya. bukan Di bawah-bawah bukan gitu. di dangdut. Dangdut. Karena M Music Production itu Biasanya dia nggak garap Label. itu Oh, labelnya. oke. So, Jadi kita pindah-pindahin. Kita bingung nih di mana kaset kita rupanya. Nah, rata-rata fans Wondergel dulu nanya, ada kaset Wondergel nggak? Cuma karena produksinya terbatas, labelnya kecil. Jadi misalnya ada orang dari Makassar gitu ya, dia lihat video klip Wondergel di MTV. Wah beli dia ke toko kaset, udah habis. Karena jatah Makassar cuma 50 biji. misalnya. Kalian MTV waktu pas MTV di global ya? Udah bukan sebelumnya. Sebelum. Iya MTV Indonesia pokoknya. MTV. yang bagus. Iya, MTV Ampuh. Pokoknya Zaman itulah. Jimmy Aditya Iya. Dia Iya, masih masih ya. Oke. Terus kita menang juara runner up untuk video musik Indonesia VMI. Kok AMI sih VMI ya? VMI. Video musik ya. Iya, VMI salah ya. gue. Itu kita kalahnya sama Iwan Fals. Ya pastilah ya. Tapi ingat nggak waktu kita dikasih award, itu cerita spesial banget tuh. Kenapa? Kan Gua kita nggak tahu. diundang tuh, lupa lo pasti. Tahun berapa coba? Waktu kita, tahun 97, waktu kita menang award VMI itu, hadiahnya mini kompo. Masa? Oke. Pantes gue skip. Karena nggak penting hadiahnya. Nah terus kita diundang manggung di mall di mana di Blok M waktu itu ya. Tiga yang manggung cuma 3, yang juara 3, 2 sama 1. Oke. Salah satu yang manggung tuh Iwan Fals. Nah, Oke. jadi Iwan Iwan Fals Falsnya ya. datang, ada Iwan Fals di situ. Tapi itu yang datang tuh rata-rata wartawan, media. Gitu. Nah itu aku nervous banget tuh. Wait, itu yang di Blok M ya? Ya. Oh, oke yang di atas ya M Blok M Blok ya namanya. Nervousnya setengah mati gitu M kan. Club, M Club. M-Club. Ya M M Club ya, M M Club Club ya. ya. Nervous setengah mati dong. Ada Iwan Fals, ada orang-orang media penting, apa segala macam. Terus pas kita manggung, Iwan Fals joget dong. Maju ke depan sendirian ya, nggak ada yang joget sama dia sendiri. Dia sangat suportif ya. Aku Itu, jadi terharu. ya, gue sampai mau nangis tuh. Iya, dia orangnya humble banget, Iya. Iwan. Iya. Maksudnya yang Sementara yang orang-orang media yang judgy kan, siapa nih, siapa nih? apa nih, gitu. Perempuan. gitu ya. Pasti nggak bisa main musik. Ya. Nah, Sedih banget. Di zaman itu panggung yang menurut kalian keren banget ya. Beda lah sama sekarang ada Synchronized Fest, event gitu. Menurut kalian event zaman dulu yang paling keren? Wih, Kalau aku, Jarang favorit dulu nggak, ya. kalau favorit gue yang highlight di selama karir Wondergel sih pas itu alternatif festival yang di Menteng.
Gimana tuh ya? Iya. Di stadion. Ya. Di stadion Persija. Lu udah Oke. masuk belum ya? I don't know. Udah, lu Tahun udah masuk. berapa, tahun Lu udah berapa? masuk. Lu udah masuk. Udah ya? Ada Vivi kok. Lu belum masuk. Lu belum masuk belum. Vivi datang juga cuma nonton. Iya. Itu udah kayak Woodstock tuh. Woodstock karena hujan, terus- Lumpur. dan itu terjadi setelah konser Woodstock itu. Woodstock Oh, di oke. luar yang Di Woodstocknya. festival yang tiba-tiba hujan-hujanan mereka Nine Inch Nails naik kotor lumpur. Siapa aja yang manggung, lu inget nggak? Pestol Air, Iya. Desta manggung di situ sama Apple Juice. Iya. Itu kan kontes Festival. Sayembara, festival, Oke. festival musik yang. Tapi kita bintang tamu, kita nggak Bintang ikut tamu. lomba. Oke. Di bintang tamu itu Festival musik alternatif. Pestol Air, Wonder Gel, Waiting Room main, Yang bawain Morrissey. Generosity, Oke. Daud, Daud, ya. Daud main, Main kayaknya. Daud. Daud main nggak deh, kamu? Generosity kayak main deh. Daud kamu Lupa, main nggak? lupa. Kalau mau gitu, Daud enggak deh. Terus ada anak Bandung, nggak ada Jakarta semua. Jakarta semua. Ya, Apple Juice itu awal muasalnya ke Chapter 69 dan Planet Bumi. Jadi Ricky di situ, Desta di situ, Molly, basisnya juga di situ. Itu asal muasalnya Chapter 69. Gue datang di situ menjadi ya sama anak-anak Young Offender juga menjadi pelopor di mana kami bermain lumpur gitu yang busuk nih kayaknya nih gitu. Nah, itu kita udah indie tuh di situ. Ya, udah mulai Pestol Air juga itu pertama kali bawain Stone Roses. Sama Oasis. Oke. Ya. Perubahan dari punk ke Ya. Indie. Itu pas indie. kita berubah tuh banyak yang neror loh. ya banyak. Nah, kalau Wonder Gel juga ngalamin Diteror, dari iya. kalian dari musik yang punk terus tiba-tiba berlari ke Indie, ya. Indie Alternatif. indies-nya, alternatif British gitu dikencam kan. Diteror, diteleponin Oke. ke rumah, entah dapat nomor rumah dari mana. Sejauh mana mereka ngacam? Ya jangan ngomong jorok lah ya di sini. Nggak apa-apa. Misalnya, Kenapa? Contoh. Dasar lo pelacur lo. oke. Pindah lo, balik lo ke pang lo, banci gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan yang neror perempuan ya suaranya. Oke. Lo berkhianat lo. Segitunya ya zaman dulu tuh. Segitunya. Ya Allah. Taba Segitunya. juga sampai Iya. mau digebukin Taba. Taba sampai bener-bener ya gue ngalamin lah. Kita kan Young Offender pada saat beralih, Pestol Air beralih, Wonder Gel beralih ke sana. Ya gue kan memang dulu covering Surface Pumpkin sudah gitu aja gitu. Cuma kalau kita datang ke acara ya gengan Young Offender, nih tuh geng nih datang nongkrong bareng gitu. Jadi nggak tahu gitu apa yang dialamin sama Pestol Air, apa yang dialamin Wonder Gel, apa yang dialamin sama Generosity gitu. Jadi tahu lah. Oh, mereka juga cerita, mereka juga mendapat perlakuan seperti itu. Ya. Generosity sih paling parah. Oh ya, Kasian. Vokalis paling kasihan. guys, this Mukanya is only gitu kan. music lah, please lah, please. Mukanya dia paling kasihan nih vokalisnya di Indonesia. Tapi sampai zaman sekarang tuh masih gitu loh. Oh, Oke. Terjadi di Spanyol apa Meksiko ya, lupa Meksiko apa. Perang antara anak punk sama anak emo. Di jalanan. Akhirnya Baru-baru dibubarinnya sama Hare Krishna. Ada di Instagram. Oke. Baru-baru saja. Baru-baru aja. Oke, memang berarti skena musik. Sekarang gua banyak pertanyaan tentang skena apa sih Bang Yip? Mau menurut lo skena sekarang gimana? Tahu. Ya, tapi memang terjadi ya dari Ya. dulu sampai sekarang ya sejarah berulang musik itu kadang-kadang suka ada Genre suka bentrok. Dapat mempunyai eksklusivitas gitu ya. Iya. Gua maunya begini aja, gua nggak mau sama lo. Pokoknya gua begini, pure. apa gara-gara mungkin gara-gara ininya ya dari Pride. Bukan pride-nya, lebih ke yang satu kan lebih melodinya lebih kencang gitu, sangat lagi kan lebih Ya. Ya, enggak itu. Iya, lebih Nggak mau nada. disamain. Tapi lucu karena mereka nggak paham gitu kalau aliran indie alternatif itu turunan dari punk juga. Punk, post-punk, new wave, alternatif. Ini pemain-pemain kayak Oasis, Stone Roses itu juga dengerinnya punk. Tapi karena mereka tidak Mungkin juga mereka dengerin metal atau Nggak, dangdut. nggak, Tapi karena kan enggak. karena Indonesia tuh telat, telat masuknya. Kalau di Inggrisnya sendiri, di Amerikanya sendiri, punk itu kan tahun 70-an. Yap. ya. Kita kan baru masuknya 90-an tuh. Nah, sementara di sana trennya udah ganti ke indie. Nah, jadi
anak-anak Young Offender tuh dulu kepengen ngikutin tren, nggak mau nyangkut di tahun 70-an gitu kan. Dari punk, kita berubah. Ternyata panutannya juga udah berubah. Iya. Ada yang namanya Matt Chester. Itu dipelopori oleh ya band-band kayak Stone Roses, Spiral Carpets, Jones. Itu kita ke situ jadinya gitu. Sementara padahal kita sebenarnya pelopor punk juga, udah ngibarin bendera punk yang pengikutnya udah banyak, tiba-tiba kita ganti gaya gitu. Terus dia kesel. Pengikutnya, loh.